Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nakon pari sama dia yang menyukai batnya YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah sekarang tuh terlalu banyak bencana ya. Apalagi dari di awal tahun bencana tuh sangat luar biasa seperti banjir, seperti longsor, kecelakaan. Setelah itu gunung berapi juga yang di Jogja juga lagi erosi ya. Kan seperti itu. Mulai banyak musibah-musibah yang alam yang gimana ya, sekarang tuh kayaknya alam lagi marah banget nih ya, dengan kita seperti itu. Sekarang kita akan menerawang apa yang terjadi, kenapa musibah ini, kenapa, apakah ada gangguan dari kita manusianya, seperti itu. Ini kan lagi tahun ini musibah tiba-tiba ada lagi nih. Mungkin apa sih yang membuat musibah di awal tahun sampai dengan saat ini udah mau puasa, udah mau pertengahan masih saja ada musibah. Oke, kalau bilang ini musibah datang ya pasti kan sedikit banyak Tuhan itu memberi kita untuk apa ya, seperti cobaan, bahwa supaya kita bisa mengerti bagaimana keadaan alam sekarang, seperti itu loh. Jadi supaya kita sebagai manusia juga bisa menyadari bagaimana cara kita menjaga alam, karena Tuhan memang memberi pelajaran buat kita supaya kita bisa mengerti atau bisa bersyukur atau kita bisa menjaga alam kita, seperti itu. Nah mungkin ini apa ya, bisa dibilang ini kan Jakarta sudah beberapa hari ini udah mulai banjir lagi. Apakah ini adalah dampak dari kelalaian manusia juga gitu? Oke, kalau kita lihat ya bencana alam yang sekarang Jakarta lagi banjir ini, kenapa? Ini kan sebenarnya banjirnya kan banjir kiriman, sedikit banyak kan pasti ya semua tuh ada efeknya ya dari kita sendiri kan, bukan karena dari alam sendiri. Mungkin di daerah puncak sana mungkin sudah gundul ya, udah mungkin sungai-sungai. Bukan masalah sungai ini bukan malah jadi besar, malah kadang-kadang takutnya sungai-sungai di sana tambah mengecil kan, seperti itu. Jadi aliran air ini tidak bisa lagi menampung air. Setelah itu pohon-pohon udah mulai udah gundul, gunung-gunung udah ya sedikit banyak sudah tidak ada lagi untuk menopang air ini kan, seperti itu. Untuk untuk menopang air supaya jangan turun begitu banyak. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Jadi sedikit banyak ini adalah pengaruh dari kita sendiri, pengaruh dari manusia kan, seperti itu. Makanya adanya seperti ini supaya apa? Supaya kita seorang manusia ini bisa menyadari bagaimana cara kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga alam, menjaga tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang besar ya, bagaimana caranya kita jangan sampai potong. Tapi kan sekarang kita susah untuk mengatakan seperti itu, karena yang kita lihat di daerah Bogor, Puncak aja kan udah hampir semua banyak bangunan kan, udah bangunan yang udah besar-besar bangunannya kan, seperti itu. Untuk menopang air ini kan udah mulai susah, seperti itu. Mungkin ke depannya ada nggak sih mungkin daerah lain juga yang kayak berdampak bencana yang bisa dibilang cukup parah gitu? Oke, kalau dibilang cukup parah sih ya, yang saya lihat sih perlu diperhatikan ya. Untuk di daerah puncak ya pasti masih ya, karena mungkin sampai bulan 4 nanti ya mungkin akan tetap ada hujan, seperti itu. Tapi setelah bulan 4 nanti akan hujan ini sudah mulai tidak ada, tapi yang saya lihat nanti akan adanya api. Jadi perlu diperhatikan. Yang ditakutin nanti ada hutan lindung yang terbakar begitu besar, kebun-kebun kelapa sawit banyak yang terbakar, yang perlu diperhatikan itu. Tapi yang saya lihat daerah yang perlu diperhatikan di daerah Kalimantan, setelah itu Riau, habis itu Lampung, setelah itu di daerah Papua atau Sulawesi. Jadi perlu berhati-hati banget, seperti itu. Berarti ini banjir ini nggak lama ya? Oke, saya lihat sih mungkin sampai bulan 4 ini udah selesai si hujan ini gitu loh. Tapi yang perlu diperhatikan kan hujan ini udah nggak ada, tapi malah nanti yang saya lihat takutnya ada kemarau panjang. Bila mana ada kemarau panjang, nah itu kan panasnya luar biasa. Karena kita sekarang kalau lagi hujan, hujannya luar biasa. Sekali panas, panasnya luar biasa. Itu yang perlu diperhatikan.
Kalau udah panasnya bukan main, perlu perhatikan kan, pasti takutnya kebakaran. Kadang-kadang ada yang ngerokok, tinggal buang puting rokok, apalagi cuaca panas kan bisa jadi kebakaran yang sangat luar biasa seperti itu. Oke, ini mungkin apa ya, ada pesan dari Nyai untuk masyarakat atau mungkin yang lainnya, karena kan bencana dari awal tahun pasti kan sampai akhir tahun kita nggak ada yang tahu. Ya, kita kan nggak ada tahu ya, karena yang saya lihat juga nanti perlu perhatikan juga, takut ada kecelakaan, ini gunung berapi juga ada, takutnya nanti ada gempa juga, perlu kita berhati-hati. Bagaimana caranya kita itu kalau keluar rumah kita harus berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan untuk kita minta diselamatkan, dijauhkan dari malapetaka, malah musibah, malah bencana, kan seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita sebagai seorang manusia, bagaimana cara kita merawat alam? Ya, kalau bisa sih kita kesadaran kita sendiri deh. Kalau kita melihat, oh ini kita udah motong kayu berapa biji ya ditanam lah 1-2 biji diganti gitu loh. Kenapa kalau kita potong semua ya nanti kan nggak ada lagi. Siapa lagi yang bisa menanam itu? Kalau nggak kita, kan nggak akan mungkin tanaman itu tumbuh sendiri. Pohon yang sebesar apa kita bisa tumbuh lagi? Kan harus ada tangan seorang manusia yang harus ikut membantu bagaimana cara kita. Oh ini lagi gundul, kumpulin masyarakat untuk mulai tanamin. Kan seperti itu. Anggap aja lah kita menyumbang sesuatu untuk keturunan kita nanti ke belakang. Kalau kita nanam satu tanaman, satu pohon di hutan gundul, sedikit banyak kita akan menyelamatkan buat keturunan kita nanti, kan seperti itu. Untuk anak cucu buyut kita nanti, kan seperti itu, supaya mereka dapat kenikmatan alam lagi, mereka bisa dapat alam itu lebih bagus lagi, alam tidak akan seperti zaman sekarang. Sekarang tuh sangat luar biasa, terlalu banyak musibah, jadi kita harus berhati-hati. Ada, Jawa ada, Sulawesi ada, Sumatera ada, setelah itu di daerah timur bagian timur pasti ada. Seperti yang perlu diperhatikan takutnya di daerah Lombok ya, juga ada terkena gempa itu. Jadi itu. Dampak tsunami nggak sih? Oke, kalau dibilang dampak tsunami, saya lihat sih semoga jangan lah ya. Semoga itu gempanya ya nggak gempa besar-besar. Kalau gempa besar, ya apalagi kalau gempa yang adanya terkenanya di dalam laut, sedikit banyak pasti takut adanya tsunami. Tapi kita berdoa supaya ini tidak terjadi, kan seperti itu. Oke, terima kasih sahabat saya. Itu tadi penerawangan saya. Saya sih berharap bagaimana caranya kita ini seorang manusia bisa menjaga alam kita. Apalagi saya kan orang Dayak ya, saya tuh sukanya tuh hidupnya tuh di alam. Apalagi kalau kita orang Dayak itu lebih senang di alam. Tapi bagaimana caranya kita sekarang mulai merawat alam kita? Kalau memang harus ada tanam atau pohon yang kita harus potong, bagaimana cara kita juga harus menghidupkan kembali pohon itu. Saya sih berharap semoga alam ini bisa bagus kembali dan kita tidak terkena musibah apapun. Dan bagaimana caranya kita seorang manusia harus bisa bersyukur. Jangan pernah sama sekali kalian tidak melupakan doa. Kenapa? Karena doa itu yang harus kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, panjatkan kepada Tuhan, supaya apa? Supaya Dia memberkati kita, supaya kita terjauhkan daripada musibah, malapetaka, malah bencana. Oke sahabat saya, bila mana kalian menyukai banget dengan YouTube-nya Dewi, saya minta tolong komen, like, dan subscribe. Makasih banyak, tonton terus Nyai Dewi Rantian Intan.